Perubahan lingkungan adalah perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitar kita, baik faktor biotik maupun abiotik. Perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh faktor alam atau manusia. Perhatikan kedua kondisi lingkungan di atas. Meskipun mempunyai latar tempat yang sama, kedua kondisi lingkungan sangat berbeda. Gambar sebelah kiri menunjukkan sebuah jalan yang sekelilingnya terdapat banyak tumpukan sampah yang tentunya mengganggu pemandangan serta menimbulkan bau yang kurang sedap. Bandingkan dengan gambar di sebelah kanan, tentu berbeda bukan? Gambar di sebelah kanan menunjukkan jalan yang dikelilingi oleh lingkungan yang terawat sehingga bagi pengguna jalan yang melewatinya akan merasa nyaman dengan kondisi udara yang sejuk dan dapat dikatakan jauh dari pencemaran. Untuk dapat mengubah pola hidup yang lebih baik dan mempunyai dampak positif bagi lingkungan, mari kita pelajari berbagai hal yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, serta perubahannya sehingga kita akan lebih bijak lagi dalam merawat dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Pencemaran lingkungan berdasarkan tempat terjadinya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Pencemaran air terjadi ketika kualitas air di sungai, laut, danau, dan air tanah menurun. Pencemaran air dapat disebabkan oleh limbah, kotoran, pupuk, insektisida, dan sampah. Air yang tercemar akan berwarna keruh dan berbau sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Pencemaran tanah terjadi ketika polutan masuk ke dalam tanah dan menurunkan kualitasnya. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh limbah industri, limbah pertanian, limbah medis, hujan asam, dan membuang cat, minyak, atau oli ke tempat terbuka. Pencemaran tanah dapat menyebabkan perubahan struktur tanah dan kontaminasi air tanah. Pencemaran udara terjadi ketika unsur-unsur berbahaya masuk ke atmosfer dan menciptakan polusi udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh penggunaan alat-alat tertentu seperti kendaraan bermotor, AC, dan hair dryer. Pencemaran udara juga dapat disebabkan oleh pembangkit listrik, gunung berapi meletus, pabrik, rumah tangga, sampah, pertanian, dan pertambangan. Bahan pencemar dapat dibedakan berdasarkan jenis bahannya, yaitu pencemaran kimiawi, pencemaran biologis, dan pencemaran fisik. Pencemaran kimiawi, zat radioaktif, logam berat, pestisida, minyak, detergen, pupuk anorganik. Pencemaran biologis, mikroorganisme seperti Entomobacoli dan Salmonella typhosa. Pencemaran fisik kaleng, botol, plastik, karet.
Parameter pencemaran digunakan sebagai indikator petunjuk terjadinya pencemaran dan tingkat pencemaran yang telah terjadi. Parameter pencemaran lingkungan dapat berupa parameter kimia, fisik, biokimia, dan biologi. Parameter kimia, karbon dioksida, derajat keasaman, alkalinitas, fosfor, logam berat. Parameter fisik, temperatur, warna, rasa, bau, kejernihan, kandungan bahan radioaktif. Parameter biokimia, parameter ini meliputi biochemical oxygen demand atau BOD. BOD menjadi salah satu indikator dalam pengukuran pencemaran air untuk mengukur kadar oksigen terlarut dalam air melalui penguraian bahan organik dari mikroorganisme. Parameter biologi juga menjadi acuan dalam pengukuran parameter limbah lingkungan. Biasanya mengukur mikroorganisme seperti bakteri, virus, bentos, dan plankton. Berdasarkan sumbernya, limbah rumah tangga seperti sisa makanan, air cucian, dan daun kering. Limbah industri seperti zat kimia berbahaya dan asap, limbah pertanian seperti sisa tanaman dan pestisida, limbah medis seperti limbah dari rumah sakit atau laboratorium, limbah pertambangan seperti asap, air raksa, dan logam, limbah pariwisata seperti sampah yang dihasilkan wisatawan. Berdasarkan sifatnya, limbah cair, limbah padat, limbah gas, limbah organik, limbah berbahaya. Berdasarkan senyawanya, limbah organik, limbah anorganik, limbah bahan berbahaya, dan beracun B3. Pengolahan limbah berdasarkan jenis limbahnya. Limbah organik diolah menjadi kompos composting dengan bantuan mikroorganisme. Limbah anorganik didaur ulang menjadi sampah komersial. Limbah berbahaya dan beracun melakukan proses pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan limbah B3. Pengolahan limbah berdasarkan wujudnya dibagi dua, yaitu satu metode konvensional. Secara fisik, limbah dipisahkan dengan cara penyaringan dan proses pengendapan. Secara kimiawi, dipisahkan dengan cara menambahkan bahan kimia. Secara biologis, menambahkan mikroorganisme ke dalam limbah. Pengolahan limbah berdasarkan wujudnya. Dua metode ramah lingkungan. Satu, refine, penggunaan barang atau proses yang ramah lingkungan. Dua, reduce, pengurangan jumlah limbah dengan optimalisasi proses. Tiga, reuse, penggunaan kembali bahan atau limbah dengan proses berbeda. 4, recycle, mendaur ulang barang yang tak terpakai sehingga bisa berguna lagi. 5, recovery, pengembalian kembali material penting limbah. 6, retrieve energy, penghematan energi dalam proses produksi. Lapar. Nah, itu ada tukang warung. Bang, beli. Beli apa? Beli ini. Sama ini. Sama ini. Udah. Tunggu. Jangan pakai plastik. Pakainya ini aja. Pakai ini. Mengurangi sampah plastik. Refuse, menolak suatu produk atau aktivitas yang akan menghasilkan sampah. Misalnya, menolak penggunaan kemasan sekali pakai, seperti kantong plastik. Reduce, mengurangi bahan yang akan merusak lingkungan. Contohnya mengganti penggunaan kantong plastik dengan kantong kain yang dapat digunakan berulang kali. Ya ampun, ini baju kekecilan deh. Ya udah deh, nanti besok aku antar ke ponakan. Reuse adalah kegiatan menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai. Misalnya, menggunakan kembali baju yang sudah tidak terpakai.
Recycle adalah proses mengolah kembali bahan-bahan yang sudah tidak terpakai menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kemudian, kita potong bagian atas gelas plastik. Lalu kita rapihkan bagian atas yang tadi telah kita potong. Setelah dirapihkan bagian atas, kita potong bagian gelas plastik dengan dibagi menjadi 8 bagian. Masing-masing sisi kita bagi. Kemudian kita tekuk ke bagian luar. Nah, setelah kita tekuk ke bagian luar, masing-masing bagian kita potong bagian tengahnya. Jangan terlalu sobek ya. Bagian tengah kita potong dan seterusnya lakukan hal yang sama pada masing-masing bagian. Selanjutnya, kita rapihkan bagian atas gelas plastik. Jika sudah rapi, maka kita gabungkan pada bagian atas dan bagian bawah. Nah, jika dirasa semuanya sudah pas, kemudian kita staples bagian tengahnya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat atau juga agar bunga tidak mudah terlepas. Selanjutnya, lakukan hal yang sama. Seperti inilah tampilan tirai yang terbuat dari bahan gelas plastik bekas.